guys, perkenalkan nama saya Christine Matuputi. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dengan NIM 121142012035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu yang pertama, menjelaskan bagian sel eukariotik dan fungsinya. Sedangkan tugas yang kedua yaitu menjelaskan tentang liposis, dekarbonasi oksidatif, siklus Krebs, transportasi elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob, dan menghitung beberapa total ATP yang dihasilkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi sel eukariotik. Struktur sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, dan mikrotubulus. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Berikut ini adalah fungsi dari membran sel. Membran plasma berfungsi untuk mempertahankan isi sel. Yang kedua, membran plasma bersifat selektif. Yang ketiga, proses terjadi biokimiawi, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Yang keempat yaitu mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Hal ini yang menyebabkan terjadinya membran sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari sitolos, sitoplazmon, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel, yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Berikut ini adalah fungsi dari sitoplasma. 1. Merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia, contohnya pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus adalah otak dari sel atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah tempat pengendalian sebagai fungsi sel. Fungsi nukleus dalam sel eukariotik adalah satu, yang pertama, memuat dan mengirimkan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi sebagaimana struktur dasar dari sel. Yang kedua, membuat semua RNA termasuk RNA ribosom, transfer, dan messenger. Yang ketiga, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang terbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan tempat ribosom atau maka tampak berbentuk detail. Kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom tersusun atas RNA, ribosom, RNA, dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma, dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Yang keenam yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang disebut juga badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Fungsi dari kompleks Golgi yaitu yang pertama, pusat sebagai pusat pengolah untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organel-organel atau diekspor dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi membentuk
glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai zat pembungkus zat yang dikeluarkan sel. Yang keempat, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada bagian sel telur, dan lisosom. Yang ketujuh yaitu lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti lipase, nuklease, fotosase, dan enzim pencernaan lainnya. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak atau untuk kebutuhan daur ulang. Yang ketujuh adalah badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidasi. Yang kedelapan adalah mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Yang kesembilan adalah kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan aglea. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 mm dan tebal 2-4 mm. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Yang ke-10 adalah sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel-organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Yang ke-11 yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 25 mm. Mikrotubulus pada gelembung sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu menjelaskan glikosis, dekarbonasi oksidatif, siklus Krebs, transportasi elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob, dan menghitung beberapa total ATP yang dihasilkan. Yang pertama saya akan memulai dengan glikosis. Glikosis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikosis memiliki molekul ATP, dua molekul asam laktik, pirufat, dan dua molekul DHA dan ADH. Untuk lebih lengkapnya perhatikan gambar di samping. Saya akan menjelaskan urutan proses yang terjadi pada bagian di samping. Glukosa diubah menjadi glukosa 6 negatif fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6 negatif fosfat diubah menjadi fruktosa 6 negatif fosfat. Fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 negatif biofosfat disertai pemecahan ATP menjadi ATP. Sedangkan fruktosa 1,6 biofosfat atau 6 atom C dipecah menjadi satu molekul. Gliseraldehyde 3 negatif fosfat atau PGAL atau 3 atom C dan satu molekul dihidrokasiseton fosfat atau DHDP atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Molekul
PgAl diubah menjadi senyawa 1,3 negatif bifosfoglycerat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PgAl menghasilkan 1 DNH, sedangkan 1,3 negatif bifosfoglycerat diubah menjadi 3 negatif fosfat gliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi, sedangkan 3 negatif fosfoglycerat diubah menjadi 2 negatif fosfoglycerat, sedangkan 2 negatif fosfoglycerat diubah menjadi senyawa PEP, sedangkan fosfoenolfirat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria untuk 2 molekul ADH yang dihasilkan akan ditransferkan ke tahap transport elektron berlangsung dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetesil CoA, CO2 dan NADH. Saya akan menjelaskan urutan proses yang terjadi pada badan asam. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap hidrosis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO. Gugus tersebut akan berubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3 COO akan ditransferkan ke lubang molekilnya pada molekul NADH menjadi NADH untuk CH3 COO akan berubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berkaitan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana urutan terjadinya proses siklus Krebs. Satelit CoA atau 2C berkaitan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut sebagai siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi 6 isositrat. Asam isositrat atau 6 atom C diubah menjadi asam A ketaglutarate atau 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam A ketoglutarate atau 5 atom C berubah menjadi siklus CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 untuk pembentukan NADH. Lalu asam sublimisat diubah menjadi asam fumarat disertai
fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat atau 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat, kembali disertai pembentukan NADH. Pada bagian samping, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi, lalu elektron tersebut ditransfer ke koin Soniki. Oleh karena itu, tingginya elektron ADP dan fosfat amid organik bersatu membentuk ATP. Sedangkan koin Soniki akan dioksidasi oleh sitron B. Akibatnya koin Soniki akan melepaskan elektron dan 2 ion H. Sedangkan sitokrom B akan dioksidasi oleh sitron C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitrokrom C akan mereduksi sikrom A. Sitrokrom A akan mengondeksasi sitrokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Pada bagian samping, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi, lalu elektron tersebut ditransfer ke koin Soniki. Oleh karena itu, tingginya elektron ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Sedangkan koin Soniki akan dioksidasi oleh sitron B. Akibatnya koin Soniki akan melepaskan elektron dan 2 ion H. Sedangkan sitokrom B akan dioksidasi oleh sitron C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitrokrom C akan mereduksi sikrom A. Sitrokrom A akan mengondeksasi sitrokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Transport elektron yang mendapatkan oksidasi NADH akan menghasilkan dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi F. Pada oksidasi F, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi VADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan VADH ditulis sebagai berikut. Dari tahapan glikosis sampai siklus Krebs, NADH dan VADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 35 ATP dan 12 HO2. Jika seluruh ATP dijumlahkan, reaksi glikosis jumlah 2 ATP atau yang dinamakan transport aktif. Reaksi siklus Krebs jumlah 2 ATP. Reaksi transfer elektron jumlah 34 ATP. Jadi total perhitungan adalah 36 ATP. Demikian hasil presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih.